Potiha. Jengni nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak seorang pembantu. Dia ibu kita. Ini harus panggil ibu Yu. Dan ibu harus panggil di Ndoro aja. Yes, Bunda. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku. Aku gak nikah. Bakal aku nikah. Kenca. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Duk kita anu, duk. Ngoconen. Ayo. Ampun, Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penjaluk anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Riki nggih, Pak. Nah, saiki ditulis. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sama bersukacita pagi ini. Haleluya, puji Tuhan, hari ini kita ibadah UMAS, tetapi sekaligus kita memperingati Hari Kartini. Ya, semua tentu tahu ceritanya. Raden Ajeng Kartini seorang tokoh wanita yang luar biasa yang memperjuangkan hak-hak wanita, sehingga kita lihat di zaman sekarang ini ada istilah emansipasi wanita. Luar biasa karena perjuangan dari Kartini. Boleh kita tepuk tangan? Wow, dan saya percaya nanti di UMAS juga akan bangkit banyak Kartini seperti Ibu Hana yang kita lihat, luar biasa. Oh, sekarang kita bebas, para wanita bebas mengekspresinya, keterampilannya, bakat-bakatnya, dan hal-hal yang lainnya oleh karena perjuangan Ibu Kartini. Sekali lagi tepuk tangan dengan sukacita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sungguh baik bagi kami. Kami ada di hari yang baru di minggu ini Tuhan. Dan kami berkumpul di sini. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, khususnya para wanita-wanita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang dengan hati yang menyembah-Mu. Seperti wanita, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan menyembah-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku baru berada, ku tetap setia menanti janjimu, sampai dunia
Yesus engkau baik bagiku. Boleh sambil angkat tangan. Sampai akhir ku menuntut Engkau, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai Engkau akan membuka kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menuntut Engkau, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai Engkau akan membuka kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menuntut Engkau, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai Engkau akan membuka kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Mari nyatakan kepada Tuhan, untuk kita menjadi wanita-wanita yang mau terus berjuang dalam hidup ini, mengiring Tuhan seumur hidup kita, berjuang untuk terus mengasihi Tuhan. Sebagaimana Ibu Kartini, dia terus berjuang sampai akhir hidupnya. Mari para wanita-wanitanya Tuhan, bangkit mengasihi Tuhan. Yesus, kami selamatkan orang kami, Tuhan kami yang sudah mengambil hidup kami. Dan jadikan kami hamba-Hamba-Mu, jadikan kami umat-Mu, umat kesayangan Tuhan. Haleluya, shalom, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Para wanita-wanitanya Tuhan, oma-opa yang dikasihi Tuhan. Syaralama-lama yaralama, syaralama-lama. Mari kita miliki semangat juang seperti Kartini, semangat juang seperti tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh pria di Alkitab, terus berjuang. Haleluya. Sampai akhir hidup kami, kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap menyembah-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Shalom.
Mari Om sendiri nyanyikan sampai akhir. Sampai akhir. Yes. Tetap setia menanti janji-Mu sampai dapat kepastian kehidupanmu. Sekali lagi bersama-sama sambil mungkin berdiri. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat kekuatan kehidupanmu. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia mengasihi-Mu, ku tetap setia mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Oh, katakan haleluya, haleluya. Ini doa dan kerinduan kami di usia kami yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Kami rindu dalam hidup kami terus mau berjuang, mengiring Tuhan seumur hidup kami, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ada di hadirat Tuhan dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami mau terus memuji-Mu, Allah kami yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, dan lewat pujian, lewat lagu yang kami nyanyikan, kami mau nyatakan juga bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kasih salam kiri kanan, paling gak 3 orang katakan selamat hari Kartini. Wow. Haleluya. Karena Ibu Kartini dari Jawa, jadi kita mau nyanyi lagu Jawa ya. Haleluya. Boleh sambil goyang. Yang mau maju menari depan juga boleh. Monggo samping dari Gusti. Monggo samping dari Gusti. Gusti Yesus juru ilmu monggo samping dari Gusti. Monggo samping dari Gusti. Monggo samping dari Gusti. Gusti Yesus juru ilmu monggo samping dari Gusti. Monggo samping dari Gusti. Monggo samping dari Gusti. Gusti Yesus juru ilmu monggo samping dari lagi. Monggo Pak samping dari Gusti. Monggo Bu, tunjuk Ibu. Monggo samping dari Gusti. Gusti Yesus juru ilmu monggo samping dari Gusti. Aku tresno Jesus, jero banget. Aku tresno Jesus, jero banget. Tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresno jero banget. Tresno jero banget. Terus kalian nyanyi kok. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku
Itu
Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus menginginkan, Yesus menginginkan aku satu buku yang ditulis habis gelap terbitlah terang. Mungkin ada banyak kegelapan ya yang dulu pernah terjadi atau kita alami dalam hidup kita. Tapi percaya bahwa kegelapan itu akan sirna ketika kita mengundang sang terang itu Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita akan bersinar bagi Tuhan. Wah, sama-sama nyanyikan bersinar, yes, bersinar. Kami Tuhan, usia kami yang sudah lanjut, tapi kami mau Tuhan memakai kami untuk terus berjuang dalam hidup ini. Bersinar, bersinar karena itu yang Engkau kehendaki jadi terang Tuhan. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Sama-sama sama dia. Syaralaya 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 haleluya. Firman-Mu Tuhan, agar hidup kami terus bersinar bagi-Mu, bersinar, 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 itulah bersinar.
supaya setiap kami Tuhan boleh bersinar seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, dunia penuh dengan kegelapan. Oh, ada banyak masa-masa suram di hadapan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika kami ada di dalam Engkau, maka kami akan tetap bersinar. Oh, Rabata Syandararaba, oh Rabbi, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk hamba menyatakan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Hamba mau serahkan Tuhan waktu yang indah ini, awal pertengahan sampai kepada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan Tuhan waktu yang indah ini, di pertengahan sampai kepada akhirnya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari bersama katakan beri kemuliaan kepada Allah. Haleluya. Kiri kanan saudara, kamu cantik sekali hari ini. Haleluya, haleluya. Ya. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau saya boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di mana tahun 2023 ini kita diberikan tema yang luar biasa oleh gembala pembina kita, yaitu bangkit jadilah pemenang. Amin. Dan sepanjang 2023 ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan Efesus 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang mau bercahaya katakan amin. Nah saudara, syarat untuk bisa bercahaya dikatakan, saudara dan saya harus ada di dalam Kristus. Karena banyak orang KTP-nya Kristen, tapi mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Sehingga yang mereka lakukan tetap saja kebodohan, tetap saja hal-hal yang jahat. Tetapi ketika saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, maka saudara dan saya akan bercahaya. Katakan bercahaya. Seperti buku daripada Ibu R.A. Kartini ya, dari gelap terbitlah terang ya. Seperti lampu bilik berkata, terang terus terang. Nah itu dia ya. Nah tema yang diberikan oleh pengurus di tempat ini adalah warisan yang paling berharga. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bangkit, menang, berkat, kesehatan dan warisan, semua itu adalah hasil. Katakan hasil. Syaratnya adalah bagi yang ada di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam Kristus, maka saudara pasti bangkit, saudara pasti menang, pasti diberkati kesehatannya, dan warisan saudara terima. Yang mengerti katakan amin. Nah, berpikir tentang warisan saudara, bukan apa yang kita terima, tapi hari ini saudara dan saya harus memiliki pemikiran ya, apa yang kita bisa berikan. Sebab apa? Amsal 8 ayat 21 berkata, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, perbendaharaannya mau dilimpahkan sama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, berbicara tentang warisan, bicara tentang memberi, bukan meminta atau menuntut. Memberi contoh, ya. Warisan itu contoh, keteladanan dalam ketekunan, dalam iman, dalam harap, dan tentu saja dalam kasih. Kalau tema kita pada pagi hari ini, warisan yang paling berharga, apa itu? Nah, saudara, kita akan lihat ayatnya di dalam Yosuwa 19 ayat yang kedua dan Amsal 19 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebagai milik warisan, mereka menerima Berseba, Sheba, dan Molada. Dan Amsal 19 ayat 14 berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang,
tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. The year to rise up, be victor. Apa yang harus saudara dan saya wariskan? Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau tadi dikatakan di sini bahwa rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Sebab itu saudara, namanya rumah tangga itu ibarat sebuah mobil, harus dipanaskan ya. Tidak hanya suaranya yang keras saat dipanaskan meraung-raung ya untuk bergerak, tapi Tuhan mau saudara ketika sudah dipanaskan, ketika saudara sudah menerima terang dari Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya maju menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukan sendiri, tapi bersama seluruh keluarga. Yang mengerti katakan amin. Ya, rumah tangga diibaratkan itu seperti perjalanan pelari triathlon, saudara. Sekali jalan itu berlakunya seumur hidup, bukan sendiri, tetapi bersama-sama seluruh keluarga, supaya kita menerima berkat yang luar biasa. Next materinya. Saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kita bukan saja umat pilihan Tuhan, tetapi saudara dan saya adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan mau saudara dan saya bangkit jadilah pemenang, rise up and be victor. Ada dua hal untuk dapat memberikan warisan yang paling berharga. Apa itu? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik ya. Untuk kita memberikan warisan yang berharga, pertama kita harus menerima karunia Tuhan. Katakan karunia Tuhan ya. Sebab itu dikatakan dalam Yosua 19 ayat yang kedua, sebagai milik warisan mereka menerima ya. Warisan itu dari Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan Amsal 19 ayat 4, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Artinya menerima karunia Tuhan ya, bukan mencari, bukan dari hasil mencari. Karena apa? Janji Tuhan dalam Amsal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berapa banyak di sini orang benar ya Tuhan? Oh, luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan berkat ada di mana? Di atas kepala orang benar, ya. Bahkan Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karenanya di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua berkata demikian, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Kalau saudara orang yang demikian, maka berkat itu tidak usah jauh-jauh, ada di atas kepala seorang benar. Bahkan dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya di dalam Dia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bisa memberi warisan yang terbaik jika terlebih dahulu kita menerima karunia Tuhan. Kita menerimanya dari Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Berarti bukan harta atau kekayaan yang kita peroleh dari mencari uang atau berkat. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya di dalam Dia. Ya. Yang terlebih penting lagi saudara, di mana saudara setelah menerima karunia dari Tuhan, apa yang perlu saudara jaga? Amsal 22 ayat 1 mengingatkan kita, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau bicara soal warisan, bukan hanya bicara soal cuan, bukan hanya bicara soal fulus, bukan hanya bicara soal emas, perak,
Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang mengerti katakan amin. Sebab apa? Sebab ketika saudara dan saya memiliki nama yang baik, 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat daripada iblis. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya di tahun ini kita bangkit jadi pemenang, ya. Rise up, be victor. Mengapa? Ya, next materinya. Iya, saudara perhatikan baik-baik. Rancangan gagal jika tidak ada pertimbangan, terlaksana jika penasehat banyak. Ya, Amsal pasal 11 ayat 14 dan Amsal 15 ayat 22 dan Amsal 24 ayat 6 berkata, nasihat bukan hanya dari banyaknya orang, tetapi banyaknya hikmat dari bertanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, kita yang pertama untuk bisa memberikan warisan yang terbaik, ya, harus menerima karunia Tuhan. Karunia itu juga berbicara tentang hikmat, oleh karena kita intim dengan Tuhan. Amin. Saya bersyukur saudara, umas di tempat ini itu semangat-semangat, ya. Di tengah pandemi yang ada, tetap berjalan, tetap berlangsung dengan ide-ide kreatif yang luar biasa. Selamat ya Ibu Hana, ya. Saya bangga dengan Anda, ya. Pekerjaan Anda itu luar biasa. Perhatikan baik-baik, sebagai imamat yang rajani, yang telah dipanggil keluar menuju terangnya, setelah menjadi terang, Tuhan mau saudara dan saya bersiap untuk menerangi dunia yang gelap dalam kebersamaan dengan pasangan tentunya, ya. Supaya apa saudara? Supaya sungguh-sungguh kita dapat mewariskan hal-hal yang berharga kepada anak cucu kita. Nah, bagian yang kedua, warisan yang paling berharga itu apa? Ya. Tidak hanya saudara memberikan menerima karunia dari Tuhan, memiliki nama yang baik, ya, tetapi yang kedua adalah mewariskan integritas. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Amsal 19 ayat 14 berkata demikian. Next. Oh belum, sebelumnya. Next. Nah, lagi. Satu lagi. Iya, itu dia. Ya, ini bagian yang kedua, saudara. Amsal 19 ayat 14 berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mewariskan integritas, akal budi, karakter, iman yang dari Tuhan itu sangat-sangatlah penting. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, adanya saja perkara di antara kamu itu merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi dalam memberikan warisan integritas ini, saudara dan saya harus memiliki kasih yang bagaimanapun juga, ya, sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 5 ayat 33, bagaimanapun juga suami mengasihi istri dan istri menghormati suami. Yang mengerti katakan amin. Kalau suami mengasihi istri, istri menghormati suami, integritas itu pasti dapat diturunkan bagi anak keturunan kita. Yang mengerti katakan amin. Karena apa saudara? Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara sebagai orang tua tidak bisa mewariskan integritas, di mana kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, kita tidak menjalani kehidupan dengan baik, karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat, saudara. Tuhan mau saudara sebagai orang-orang tua yang mewariskan integritas kepada anak keturunan kita. Maka Kolose pasal 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang memiliki hikmat, ya. Sehingga apa? Sehingga waktu yang kita jalani ini dalam kehidupan kita,
kita bisa wariskan integritas kepada anak keturunan kita. Karena kita memiliki kehidupan yang penuh hikmat. Saudara, sebagai orang tua, kita jangan berpegang kepada, oh dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini, pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. No. Tapi hari ini ketika kita mau mewariskan yang paling berharga, yaitu integritas, kita harus tidak berhenti belajar. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahui? Kalau kita bersandar kepada hikmat Tuhan, kalau kita bersandar kepada hikmat Tuhan, waktu kita menjalani kehidupan ini, hari lepas hari, bulan demi bulan, maka saudara, Tuhan mau jangan ingat-ingat yang dahulu, baik itu keberhasilan, kesuksesan maupun kegagalan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya siap dibaharui oleh Tuhan dengan sesuatu yang baru, ya. Saudara, yang namanya pertandingan itu aturannya tidak berubah-ubah, tetapi usaha dan yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam kehidupan, ya, untuk mengalahkan kepentingan pribadi, kepentingan daging kita ini, ya, kita harus memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu panggilan untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan integritas yang penuh. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu kita akan meringkas, ya, next materinya. Iya. Warisan yang paling berharga itu yang pertama apa? Menerima karunia Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya menerima karunia Tuhan, Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan hal yang demikian, karunia Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kita bisa mewariskan integritas, mewariskan iman, ketekunan, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Mari saudara, kita mau punya komitmen seperti wanita yang mengurapi Tuhan, yang melayani Tuhan, ya, sampai kita memberikan warisan yang paling berharga kepada anak keturunan kita. Kita naikkan pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Benar ya Abah. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. sampai akhir, Sampai akhir ya Tuhan, ku tetap setia menanti janji-Mu. sampai ku dapat. Yes Lord, haleluya. Ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir, ya Tuhan, Ku tetap setia menanti janji-Mu. sampai ku dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia melayani-Mu. Biar musik naikkan pujian ini. Berapa banyak saudara, engkau yang hadir pada hari ini,
Engkau berkata, Tuhan, saya mau Tuhan memberikan warisan yang berharga kepada anak keturunan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu menerima karunia Tuhan. Orang mata kadang-kadang kami rindu Tuhan mewariskan integritas kepada anak keturunan kami. Kalau saudara orang memang taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, orang-orang tua. Kami rindu menerima karunia Tuhan, sehingga kami dapat mewariskan integritas, iman, ketekunan, harap dan kasih kepada anak keturunan kami Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, sehingga berkat pengurapan itu akan memampukan kami tetap berdiri, tetap setia bersama Engkau, bersama seluruh keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian ini menjadi komitmen kami kepada Engkau, seperti wanita yang terus mengurapi Engkau, bahkan kami melayani Engkau sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demi dia hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baiklah. Boleh sambil angkat tangan yuk sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan terus menerangi dalam hidup kami. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, tetap setia. Yesus menghidupi firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati orang-orang akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat menemukan kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu, tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu, setia sampai akhir hidup kami. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Dalam rencana-Mu Masih ada lagi? rencana indah, Ya, puji Tuhan. Masih ada beberapa waktu tidak hadir karena harus keluar kota dan harus sakit. Ya, jadi ada beberapa yang tidak hadir. Inilah pengurus umat senior
lihat bagaimana mereka lenggak-lenggok ya. Oke, saya akan mulai dari saya dulu. Ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas ini para peserta ya dengan gayanya langsung ke sebelah kanan Bu Evelyn, langsung ke kanan. Oke, terus maju ya, yang sudah ke kanan, saya boleh minta catatannya ya, juri minta namanya. Oh, oke ya. Ya, ini dari Batak. Galakan tuh kayak gitu kan, Batak. Jangan ke sana Bu, sini kanan. Mau ke sana mau kemana? Sini, dari sini terus. Jangan lirik ke saya, ke depan. Juri tuh, juri. Oke? Ya. Ibu apa kabar? Maju. Wow, udah lama gak ketemu. Ya. Jurinya sebelah kiri. Putar. Yang udah ke kanan ya. Ya, putar sini Bu. Bulina pusat, putar. Oke. Ya, langsung ke sebelah sana. Ya, ini Bu Sisil. Bu Sisil dari apartemen BNR. Yang biasa suka ngajak joget-joget. Nah, sekarang joget juga dong, dikit dong. Oke. Bu Sisil ke sebelah sini kalau sudah. Oke, Ibu. Saya lupa namanya, suka ingatnya Opung aja. Opung Simanjuntak. Oke Bu, biar ke tempat ke juri. Nah jurinya, aduh, untung aja nggak jatuh. Oke, ke sana. Ya, ini dendanya udah 2 hari 2 malam dikasih. Nah ini nih benar-benar dari Tarutung ya, Tarutung apa dari mana ya? Ibu Iren, ya maskernya dibuka. Ini kayak lagi mau minta sembako gitu. Nanti dapat Bu Iren hadiahnya ya. Wih keren. Ya, oke. Langsung ke kanan Bu Iren. Masih ada lagi? Udah selesai. Oke, muter lagi sekarang ke belakang, satu-satu jalan. Jalan satu-satu ke belakang. Ya, oke. Pelan-pelan sambil dilihat juri lagi. Ya, ih sepatunya keren, sendalnya baru ya. Sendalnya baru ya. Keren. Ya, Bulina. Sisi. Kak Iren tuh lihat tuh sampai pakai apa tali apa itu dekat kakinya.
Oke, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kartini, engkau memang sangat berani berjuang untuk kaum putri agar sederajat dengan kaum lelaki. Ibu Kartini, namamu selalu terus mewangi, tak bisa pudar sama sekali, walau engkau kini telah pergi. Wow, mantap. Peserta kedua. 1904. Sangat miris, Kartini akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun, yaitu pada tanggal 17 September 1904. Dia dimakamkan di Rembang. Surat-surat yang ditulis Kartini lebih banyak tentang keluhan-keluhan yang terjadi pada wanita pribumi. Ia melihat, mengungkapkan bahwa kebudayaan Jawa itu lebih banyak menghambat kemajuan perempuan pribumi. Ia juga menulis ada banyak kendala yang dialami perempuan pribumi untuk menjadi wanita yang maju. Kartini menulis penderitaan perempuan di Jawa seperti dipingit, sehingga tidak dapat bebas menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang menentang kebebasan. Cita-cita luhur Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan bebas seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan persamaan hak dan emansipasi wanita seperti itu malah dianggap sebagai hal baru yang dapat mengubah pandangan masyarakat. Kartini juga menyinggung tentang agama. Misalnya mempertanyakan mengapa laki-laki boleh berpoligami dan mengapa kitab suci harus dibaca dan dihafal tanpa kewajiban untuk memahaminya. Meski Kartini mendapat kesempatan beasiswa belajar dari Belanda dan mengajar di Batavia, tapi ia tidak diizinkan oleh orang tuanya. Haji Aben Danman, teman Kartini yang punya jabatan sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Industri di Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa, dinamakan Doorlichters Lotlich, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya, yang diterbitkan di tahun 1911. Tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan dari buku Abendanon yang diberikan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang dalam bahasa Melayu. Tahun 1938, seorang sastrawan Armij Pani menerbitkan dengan versi translasinya dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini meninggalkan pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat. Berkat kegigihan Kartini, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang di tahun 1912. Menyusul di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Untuk menghormati jasa-jasanya, Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politisi elit etis asal Belanda. Pada akhirnya, Kartini memberikan inspirasi kepada kita semua. Kita sama-sama katakan satu. Habis gelap, terbitlah terang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan. Mari sama-sama kita katakan Kartini pejuang emansipasi. 2, 3. Habis gelap, terbitlah terang. Tepuk tangan. Haleluya. Oke, berikut ini kita akan mengikuti lomba cerdas cermat. Mari saya persilakan. Tanggal berapa Kartini dilahirkan? Bapak yang hitam belakang, ya. Oke.
tanggal 21 April 1879. Betul. Ya silakan maju. Oke, silakan maju. Ambil hadiahnya ke depan sama Ibu Agustina. Ya. Oke, ayo cepat Pak. Oke. Pertanyaan kedua, siap-siap. Yang sudah menjawab boleh menjawab lagi enggak? Enggak deh. Enggak ya? Enggak deh. Enggak boleh loh. Kasih Enggak boleh, kesempatan buat katanya. yang lain. Ya, oke, siap ya. Oke, Ya. enggak boleh ya. Dengarkan Oma Opa. Beliau dikenal sebagai pahlawan wanita yang memperjuangkan Emansipasi wanita. Ibu, jangan ngomong. Jangan ngomong, maju dulu. Ibu jangan. Oh, Jangan jawab. Oke, ayo. apa Bu? Sini memperjuangkan sebagai emansipasi wanita. Betul. Kasih tepuk tangannya dong. Ya, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi ini yang sudah jawab tapi nggak boleh jawab ya? Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Masih banyak teman-teman yang punya kesempatan. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Sebelum menikah, nama beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Setelah menikah, menjadi Raden Baju ungu. dan lomba baca puisi ya. Namun sebelumnya kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyi dulu. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baik. Betapa baik. Juri siap-siap untuk mengumumkan siapa yang juara ini. Oh, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Semuanya angkat tangannya. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi jadi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Masih Ibu Jo yang kasih hadiah atau yang lain? Oh, Ibu Jo ya. Oke. Ibu Lina ada? Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
Ibu kita Kartini, putri jauh hari, putri yang berjasa se-Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Haleluya. Demikian acara rangkaian ibadah umat sekaligus memperingati hari Kartini hari ini yang luar biasa. Ibu-ibu nggak apa-apa ya, sebelum kita doa syafaat, kita nyanyi yuk lagu yang tadi mereka nyanyi ya, tarian tadi. Sama-sama bangkit berdiri yuk untuk mengenang perjuangan ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendengar bangsa, pendengar karunia untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekali lagi, wahai ibu kita Kartini, wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia, bagi Indonesia, bagi Indonesia. Salam Bapak Ibu yang kami kasihi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi dan siang hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk memberikan kami semua sehat Tuhan, dan kami boleh bersama-sama beribadah umas di tempat ini Tapak Seri. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hamba-Mu sudah memberikan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu yang kami sudah menerima, yaitu kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Umas di Tapak Seri ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kasih kepada anak-anak cucu-cucu kami ya Tuhan, supaya anak-anak cucu kami berjalan di dalam firman, di dalam kebenaran-Mu.
Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sudah memberikan integritas kepada kami semua Bapa, sehingga kami boleh mendidik anak-anak cucu kami untuk yaitu melakukan kehidupan Tuhan berintegritas Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu yang sudah memberikan pelajaran bagi kami semua sebagai orang tua, yaitu para umat lansia di tempat ini. Biarlah Engkau sekali lagi Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua. Engkau memberikan semangat yang baru Tuhan. Engkau memberikan kesetiaan, sukacita, kekuatan. Terima kasih Roh Kudus, sehingga setiap hati kami boleh melekat Tuhan kepadamu Bapa. Mari Tuhan, Engkau berikan hati kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal, dan kami boleh melakukan kehidupan di akhir, yaitu yang sudah lanjut ini Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Kiki Haryadi di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi hamba-Mu, juga Ibu Merwin Tuhan sebagai penolong yang kuat Tuhan, dan anak-anak cucunya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, yaitu Ibu Dewi Sumarsono Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai dengan luar biasa dimanapun berada Tuhan. Biarlah suami istri Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang Tuhan yang dilayani Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapak. Berkati Tuhan sekali lagi untuk hamba-Mu Ibu Hana yang sebagai ketua umas di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati, berikan kesehatan suami istri Tuhan. Saling Tuhan melayani dalam keluarga ini. Anaknya Tuhan, Noni Tuhan, Engkau berikan kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, para Tuhan pengurus umas di tempat ini. Biarlah Engkau satukan hati kami, Engkau berikan kami sukacita, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Engkau berikan hati kami selalu mengasihi Engkau, melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap para Tuhan jemaat-Mu, para umat yang datang Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap para bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah boleh menerima yaitu kasih karunia-Mu, menerima yaitu Tuhan kepercayaan untuk Tuhan mendidik anak-anak cucu kami semua Bapa. Terima kasih, perlindungan sempurna Tuhan dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami yaitu dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan untuk menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada, disampaikan oleh hambanya Ibu Hana. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera
berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk menerima warisan yang paling berharga, untuk mewariskan warisan yang paling berharga terjadi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat integritas boleh terjadi, karunia boleh terjadi pada anak cucu kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sama-sama yang diberkati, katakan amin. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia.